Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri, NIM 19076086. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tutorial perakitan PC menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa subbagian, yaitu dimulai dari pemasangan power supply, kemudian pemasangan komponen-komponen yang terdapat pada motherboard, kemudian pemasangan adapter cards, dilanjutkan dengan pemasangan internal drives, kemudian pemasangan drive-in external BIOS, dilanjutkan dengan pemasangan internal cables, dan yang terakhir yaitu pemasangan external cables. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pemasangan power supply. Kita klik pada icon power supply, kemudian kita atur posisinya seperti ini. Nah, kemudian kita bautkan. Selesai, kita klik OK dan kita lanjutkan kepada pemasangan komponen-komponen yang terdapat pada motherboard. Nah, pada motherboard terdapat beberapa komponen seperti prosesor, RAM, dan heatsink. Yang pertama, kita akan memasang prosesor. Dalam pemasangan prosesor, yang perlu kita perhatikan yaitu tanda segitiga emas pada salah satu sudut prosesor. Kita sesuaikan dengan tanda segitiga emas yang ada pada slot pemasangan prosesor. Seperti ini. Kemudian kita tutup dan kita kunci. Nah, lanjut, kita akan mengoleskan thermal compound. Thermal compound ini berfungsi sebagai cairan pendingin prosesor. Kita lanjutkan dengan pemasangan heatsink. Nah, kita kunci dan jangan lupa kabelnya kita colokkan pada slot yang sudah disediakan. Nah, kita lanjutkan dengan pemasangan RAM. Dalam pemasangan RAM yang perlu kita perhatikan yaitu lekukan pada RAM harus disesuaikan dengan bentuk slot seperti ini. Kemudian kita kunci. Lanjut, kita pasang RAM yang kedua. Sama dengan pemasangan RAM yang pertama, kita harus memperhatikan lekukan pada RAM disesuaikan dengan slotnya seperti ini. Kemudian kita kunci. Nah, kita klik install motherboard. Maksudnya di sini kita akan memasangkan motherboard ke dalam CPU, casing CPU. Kita klik, kemudian kita sesuaikan posisi motherboard dengan casing seperti ini. Nah, kemudian kita bautkan. Selesai, kita klik OK. Lanjut pada pemasangan adapter cards. Nah, pada bagian adapter card ini terdapat 3 komponen tambahan seperti mic, wireless mic atau kartu jaringan, dan video adapter. Pertama, kita pasang mic. Kemudian kita bautkan. Lanjut, kita pasang wireless mic. Kemudian kita bautkan. Lanjut, pemasangan video adapter, kemudian kita bautkan. Nah, selesai, kita klik OK. Kita lanjut pada pemasangan internal drive.
pada internal drive ini terdapat sebuah komponen yaitu hard disk yang berfungsi sebagai penyimpanan. Nah, kita klik ikon hard disk. Kemudian yang perlu kita perhatikan, piringannya harus menghadap ke atas seperti ini. Kita pasang. Kemudian kita beri baut. Nah, selesai, kita lanjut kepada pemasangan drive in external bus, yaitu terdiri dari dua buah komponen. Yang pertama optical drive atau DPD, kemudian floppy drive. Yang pertama kita pasang optical drive. Sama dengan pemasangan hard disk tadi, kita harus meluruskannya seperti ini. Kemudian kita bautkan. Lanjut kita pasang floppy drive. Harus posisinya seperti ini, kita pasang. Kemudian kita bautkan. Lanjut kepada pemasangan internal cables. Terdapat 3 kabel, yaitu kabel pata yang digunakan untuk menghubungkan optical drive dengan motherboard, kemudian floppy cable yang digunakan untuk menghubungkan floppy drive dengan motherboard, kemudian SATA cable yang digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan motherboard. Sebelum kita menghubungkan 3 kabel ini, terlebih dahulu kita menghubungkan kabel power dari power supply untuk masing-masing komponen. Yang pertama kabel power untuk motherboard, yang kedua kabel power untuk prosesor, yang ketiga kabel power untuk optical drive, yang keempat kabel power untuk floppy drive, dan yang kelima kabel power untuk hard disk. Nah, kita mulai dari kabel power untuk motherboard. Kita harus sesuaikan dengan slotnya seperti ini. Kemudian lanjut pemasangan kabel power prosesor. Nah, perhatikan bentuk slotnya dan kita pasang. Lanjut pemasangan kabel power untuk optical drive. Nah, seperti ini. Kemudian kabel power untuk floppy drive dengan posisi seperti ini. Nah, lanjut kabel power untuk hard disk, posisi seperti ini. Baru kita pasangkan kabel pata. Kabel pata terlebih dahulu kepada motherboard dengan posisi slot. Posisi kabelnya seperti ini. Kurang lurus, masih kurang lurus. Nah, seperti ini. Kemudian ujung yang satu lagi kita hubungkan ke optical drive dengan posisi seperti ini. Nah, selesai, lanjut kita pasang floppy cable ke motherboard dengan posisi seperti ini. Terbalik seperti dengan posisi kabel seperti ini. Nah, lanjut kita pasang kabel SATA ke motherboard terlebih dahulu dengan posisi seperti ini, disesuaikan dengan portnya. Lanjut ujung yang satu lagi kita hubungkan ke hard disk dengan posisi kabel seperti ini. Nah, yang terakhir kita jangan lupa memasang kabel power pertambahan. Nah, seperti ini. Selesai, kita klik OK. Lanjut kepada pemasangan external cables. Pada bagian external cables ini terdapat pemasangan kabel monitor VGA dari penghubung CPU dengan monitor, kemudian pemasangan kabel keyboard, pemasangan kabel mouse, pemasangan kabel USB, pemasangan Ethernet, kemudian pemasangan wireless antenna, dan yang terakhir yaitu pemasangan power cord.
kabel power untuk CPU, untuk power supply-nya. Nah, sebelum melakukan pemasangan kabel-kabel tersebut, terlebih dahulu kita menutup casing CPU-nya. Kemudian kita bautkan. Nah, kita lanjutkan dengan pemasangan kabel monitornya dengan posisi seperti ini. Nah, lanjut kita pasang kabel keyboard dengan posisi seperti ini. Lanjut kita pasang kabel mouse-nya dengan posisi seperti ini, disesuaikan dengan port-nya. Lanjut kita pasang kabel USB, sesuaikan dengan port. Nah, seperti ini. Masih kurang lurus ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang kabel kabel Ethernet atau kabel jaringannya seperti ini. Lanjut kita pasang wireless antena. Dan yang terakhir kita pasang power cord-nya, kabel power untuk power supply-nya seperti ini, sesuaikan dengan port-nya ya. Nah, kita pasangkan. Selesai, kita klik OK. Tutorial perakitan PC menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop-nya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.